Oke, ini dua nama ya. Jadi dua-duanya ini lahir di Austria. Jadi zaman dulu itu Jerman sama Austria itu jadi satu. Jadi, tapi si Felix ini setia, dia muridnya sampai itu Bill Roth, dia muridnya Bill Roth, lalu kemudian ini ya nunggu ya. Mundur dulu, mundur dulu, mundur lagi ya, mundur ya, mundur, mundur lagi. Sekarang dimundurkan slide-nya. Ya, si Felix ini setia, dia muridnya Bill Roth, belum aja, belum, 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 saya cerita dulu. Ya, eh, dia berjasa di bedah Austria sampai bedah Jerman karena Bill Roth memang orang terkenal zaman segitu ya. Leo ini juga orang Austria tapi dia hijrah ke Amerika. Kebetulan waktu saya PPDS itu saya kenal seorang PPDS lain lebih tua dari saya 1 tahun. Namanya juga Leo Burger ya. Saya tanya dia, kamu masih saudaranya Burger itu ya? Enggak ada hubungan katanya. Tapi dia orang Jerman. Nah, Felix ini berikutnya. Nah, ini papernya dia tahun 1897. Dia mengatakan bahwa coba berikutnya slide. Saya yang misalnya ya kalau gitu ya. Ya, oke. Saya yang ya. Oke. Itu judulnya mengatakan saya cerita tentang bentuk arteriitis dan endoflebitis yang ada gangren pada jari kaki. Jadi dia bilang begini, jadi kasusnya itu aneh dia bilang. Karena orang ini, katanya dia, yang dilaporkan itu satu kasus toh. Dan itu oleh Bill Root direstui waktu itu untuk dipublikasi. Harusnya orang ini bukan arteriosklerosis gitu. Ya meski itu lagi ribut-ributnya arteriosklerosis kan. Tapi harus orang tua. Ya. Jadi kalau orang tua itu harus orang tua. Dikatakan harusnya ada proses ateromatosis, kemudian buntu, orang tua gitu ya. Tapi kasus saya ini katanya orangnya lebih muda dan ini dia minta izin Birut untuk memeriksa di bawah mikroskop. Waktu itu pernah mikroskop tidak gampang, zaman segitu sudah hebat ya. Dia bilang saya tidak melihat apa-apa pengerasan dari proses ateromatosis itu. Ini yang aneh kata dia. Jadi pendapat pertama ini seperti itu. Willy Barker. Nah sekarang Burger kemudian di Amerika menerbitkan ini Burger tahun 1924 lama setelah itu ya. Dia menyampaikan 24 kasus yang sama modelnya kayak kasusnya Willy Barker. Dia bilang kasus-kasus ini enggak arteriosklerosis, ada sebab lain. Itu ceritanya dia ya yang lalu menyebabkan namanya dinamakan burger. Harusnya namanya betul Winnie Barter Burger karena ide pertamanya dari Winnie Barter. Dan Burger mengatakan anehnya bahwa dia tidak ada proses aterosklerosis. Ini buktinya katanya ya. Dalam publikasi ini seperti ini. Jadi pembuluh darah ini bagus, nggak ada pengerasan, tapi ada trombosis. Dan dia mengatakan inilah yang disebut angkiitis yang prosesnya adalah proses inflamasi. Jadi trombus ini trombus inflamatorik. Gitu. Jadi bukan ini. Dan kalau harusnya seperti ini, ini normal, ini aterosklerosis. Jadi tebal, mengeras karena aterum atau apa. Jadi dia bilang ini aneh. Nomor dua, semua orang itu seperti disebutkan juga oleh Winnie Barker merokok. Tapi kemudian dalam perjalanannya tidak terbalik. Tidak semua perokok kena burger. Tapi burger pasti perokok. Jadi sampai sekarang pun tahun ini ya, kalau saya baca di saya cari coba cari, masih belum sepakat apa penyebabnya burger ini. Tapi orang lebih percaya pada autoimun disease. Nah ini kalau autoimun disease baru modern ya, kan? Zaman segitu ada istilah autoimun ya. Kemudian ini adalah kira-kira yang bisa diskemakan antara ini papu atau sklerosis dengan burger. Di papu ini dia menebal, mengeras, di sini trombosis. Tapi di dalam manajemennya hampir tidak ada bedanya. Karena di sini aterom, di trombosis, ada stenosis, ada iskemi, ada claudicatio, ada rest pain. Kemudian habis itu dicoba revaskularisasi baik dengan bedah maupun dengan obat.
Tapi toh akhirnya gangrennya harus diamputasi. Jadi pada burger itu dia datang langsung gangren. Tidak ada stadia dari Fontaine atau Rutherford. Saya ingatkan ya, Rutherford dan Fontaine itu adalah satu stadia. Harus urut-urutan. Mulai jalan jauh bisa, lama-lama jalannya tidak bisa jauh-jauh, lama-lama rest pain, lama-lama gangren. Itu stadianya. Tapi pada burger tidak ada stadia ini, langsung gangren. Jadi bertentangan dengan teori aterosklerosis. Inilah yang sampai sekarang menandai yang disebut Buerger's disease ini. Jadi itu. Jadi kalau kalian menerima pasien, sekarang DM sering kalau saya itu dia tanya, bedanya sama gangren diabetes Wagner 5 apa? Lain. Gangren Wagner diabetes adalah arteriopati murni. Jadi ada penyempitan dari endotel yang menyebabkan iskemi, menyebabkan infeksi, bukan inflamasi, dan gangren. Lalu harus amputasi tentu ya kan. Aterosklerosis adalah proses karena umur. Numpuknya aterom, makin lama makin kemudian akhirnya harus diamputasi. Kalau burger, tidak ada itu semuanya, tahu-tahu buntu. Dan orang menuduh ini adalah trombosis and angkitis, inflamasi. Jadi proses yang sifatnya akut. Ya. Nah sekarang kenapa kok timbul corkscrew? Kalau arteriosklerosis kalian tahu toh buntu menimbulkan kolateral, betul ya? Akan timbul kolateral. Jadi kalau ada stenosis di femoralis maka sering pada aterosklerosis karena dia kolateral. Kenapa timbul kolateral? Karena timbul angiogenesis, ya, bukan vaskulogenesis loh ya. Angiogenesis ya. Timbul karena iskemi ada VEGF naik, kemudian terjadi sprouting dan terjadi kolateral. Tapi pada burger tidak terjadi. Tidak jadi sprouting, tidak jadi kolateral. Yang terjadi ini elongasi, memanjang. Mengapa memanjang? Karena memang tidak ada masalah dengan proteinnya tadi. Dia tidak membuat darah baru, tidak bisa angiogenesis karena trombosis. Lalu kemudian kayak varises, dia memanjang, berkelok-kelok gitu ya. Jadi yang jadi pada artikel itu timbullah gambaran corkscrew yang mungker-mungker. Di patologi kelihatan memang corkscrew itu isinya komplit, trombus dan kemudian di USG ini seperti ini, ya, seperti ini. Sorry. Mundurnya gimana? Mundur. Hmm. Ini seperti ini. Jadi seperti mutiara, ada fase-fase arterial dan venus yang terbalik. Jadi dalam corkscrew ini ada juga reflux kayak di varises ya. Lalu sering timbul ini gambar seperti mutiara ini. Jadi kalau di USG yang betul kita bisa melihat ini. Nah ini menimbulkan konsekuensi pada manajemen ya. Ya apa yang manajemennya? Karena kalau kita pikir-pikir splenektomi betul, tidak berhasil. Dia mengurangi nyeri. PTA juga tidak betul. Karena PTA tidak ada yang buntu. Yang buntunya itu adalah apa? Trombosis. Memang iya ada sedikit hasil nambah, mungkin nambah kolateral dari atas, tapi tidak lagi menyembuhkan. Akhirnya sekarang ini yang dipercaya adalah terapi dengan imunoterapi, yang sampai sekarang pun mungkin masih dimungkinkan sebabnya imunoterapi. Stem cell sama saja kontroversi, karena kita tahu bahwa di sana tidak ada faktor yang merangsang sprouting tadi. Diharapkan dengan adanya stem cell tadi, ada tambahan VGF, kemudian ada sprouting, timbul parasitisasi. Jadi kesimpulannya manajemennya paling gampang apa? Mengurangi nyeri dan amputasi tok. Semetotomi tidak salah, boleh mengurangi nyeri. PTA kurang dianjurkan karena jangka panjang tidak akan tercapai. Stop merokok itu yang paling betul. Karena begitu stop merokok, rupanya disease autoimunnya berhenti. Dia mengurangi prosesnya. Jadi nomor satu manajemen yang sekarang dianut adalah menyetop proses autoimun itu. Dan salah satunya dengan suruh merokok. Harus itu. Harus kita merokok. Nomor tiga, stem cell masih diperdebatkan. Karena terapi ini juga selain belum logis, juga mahal. Dan pada orang-orang burger mungkin juga tidak banyak berguna. Karena kita tidak bisa mengharapkan sprouting dari tumbuh darah ini. Itu kira-kira ceritanya yang betul ya. Nah yang terakhir ini, sering dulu ada istilah kalau saya menguji
Apa nama lain dari burger? Flebitis migrans. Ya, ini bingung pada tanya. Termasuk Prof. Paul pernah tanya sama saya. Kenapa kok flebitis? Ini. Jadi rupanya ada sistem arteri di sistem kapiler. Embolus ini ditumpangi oleh bakteri. Jadi menjadi infeksi. Menjadi ke arah venus, satu migrating flebitis. Jadi infeksi, bukan lagi inflamasi. Terutama nanti juga ada DVT. Ini mengapa disebut, ini jarang kelihatan ya. Ini adalah suatu fenomena. Saya banyak melihat sekali migrasi di sini. Di tangan itu kelihatan merah-merah di tangannya, ada di kaki. Karena memang ada flebitis. Dan kalau dari flebitis memang kita berubah polusinya. Ini menjadi apa? Menjadi infeksi yang harus diobati dengan apa namanya? Dengan antibiotik. Pertanyaan Dila bagus. Bagaimana kalau trombolitik? Kan logis ya. Bisa apa enggak? Memang agak sulit karena mencapai kapilernya yang tidak nyampe di sana. Sterfokinase dalam sistem kapiler juga tidak banyak berfungsi, tapi juga membawa sedikit hasil karena diharapkan lalu bisa membuka trombus itu, membuka yang disebut M angkitis trombus. Tapi sekali lagi karena dasarnya adalah suatu angkitis, suatu apa namanya itu inflamasi, maka apapun yang kita lakukan sulit ya. Jadi sekali lagi manajemen paling bagus nomor satu stop rokok, nomor dua harus amputasi karena tidak bisa dibuang lagi, nomor tiga mulai nyeri dengan vasektomi, dan upaya dengan PTE menurut saya tidak perlu dipermasalahkan karena hasilnya tidak banyak. Kalau ada paper yang ngomong itu mungkin di aterosklerosis, mungkin bukan burger-burger. Jadi kesimpulannya mendiagnosis bullshit itu paling gampang adalah orangnya belum usia aterosklerosis, ya tadi 50, 45 ya. Nomor dua, konsumsi rokok yang besar, yang mungkin dituduhkan sebagai penyebab autoimun disease. Oke, itu kira-kira ya. Terima kasih, bagus. Jadi sekali lagi supaya lain kali kalau baca, berusaha juga membaca yang lain tapi biasanya baca untuk menambah ini pengetahuan. Jadi waktu menerangkan itu kita bisa bisa enak tahu bahwa ini loh yang saya baca ini, tapi saya bisa memberikan komentar. Itu tujuannya. Yang terakhir saya kemarin ikut workshop, apa yang ikut workshop? Workshopnya Pak Wadik juga tentang penulisan paper dan jurnal itu bagus tuh, harusnya kami ikut. Yang ikut 762 orang kemarin. Saya kira beda pada ikut. Yaitu mereka yang masih double degree, itu peraturan dekan yang baru harus dua publikasi ternyata. Satu publikasi sebagai PPDS BTKP, satu publikasi sebagai S2-nya. Mereka yang tidak kena S2 bebas, enggak satu. Jadi per prodi harus satu paper karya yang dipublikasikan. Dan harus masuk sebelum pelantikan. Ya, jadi aku hati-hati kalau mau pelantikan harus sudah masuk, harus publish. Q-nya berapa enggak peduli mereka. Q4 boleh, Q3 boleh, ya, Q1 paling bagus, paling sulit ya. Tapi pelatihan kerjaan baru gitu. Nomor dua, tiap ini pembacaan ini termasuk journal reading diberi penghargaan. Jadi nanti kita akan seperti yang bangga tahu aturan baru ini. Diberi penghargaan, artinya diberi nilai, maaf, diberi nilai yang menentukan kelulusan kalian. Jadi jangan anggap enteng journal reading. Ya, bacaan, journal reading, referat kemarin paling tinggi nilainya sebelum karya akhir. Dan itu oleh dekan sekarang ada timnya yang mereka yang kemarin pertanyaan bukan main hebat-hebat pertanyaannya. Dan itu aturan baru terbit Januari tahun ini. Jadi apa Februari deh, Februari. Tolong dicek ke itu Badek ya, namanya apa itu, ada timnya gitu. Dan kalian yang kebetulan double degree harus saya juga kasihan waktu. Ini harus dua publikasi. Tiap prodi satu publikasi yang terpublish di jurnal. Itu aja tambahnya dari kemarin kita bisa lihat. Dan nakut-nakuti kalian, tapi kalian harus lebih rajin lah. Ya. Lebih rajin baca, lebih rajin tepat waktu seperti ini ya, jangan sampai terlambat. Ya, memang makin lama makin berat jadi PPT ya sudah. Enak zaman saya dulu nggak pakai macam-macam. Oke, terima kasih bagus. Saya nilai baik. Terima kasih.